Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tingkat pengukuran data dalam statistik. Yang pertama, jadi apa sih itu statistik? Statistik adalah ilmu pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan penafsiran data numerik. Statistik membantu kita dalam memahami angka. Statistik adalah cara untuk mendapatkan informasi dari data. Data hanyalah angka mentah dan tidak masuk akal. Maka dari itu, kita menggunakan statistik untuk memberikan kita informasi yang masuk akal. Data memiliki median, rata-rata, minimum, maksimum, hitungan, dan jumlah. Berikut jenis-jenis statistik. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu proses organisasi meringkas dan menyajikan data dengan informatif. Contohnya usia rata-rata seorang mahasiswa di UNESA yaitu 22,54. Statistik deskriptif meliputi median, modus, hitungan, dan jumlah. Kedua, statistik inferensial merupakan mengestimasi keputusan atau generalisasi suatu populasi berdasarkan sampel. Contohnya, jika mensurvei 100 mahasiswa lalu memutuskan tentang populasi berdasarkan sampel, menyimpulkan bahwa rata-rata usia mahasiswa di UNESA mungkin 23,5 tahun. Kesimpulan itu berdasarkan sampel. Dan di slide berikut ini adalah contoh lain dari jenis-jenis statistik, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lebih jelasnya tentang sampel dan populasi. Populasi adalah kumpulan semua anggota objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi atau sebagian kelompok dari keseluruhan populasi. Contohnya, jika populasi adalah semua mahasiswa baru di UNESA, maka sampelnya 2.400 mahasiswa baru UNESA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis variabel. Variabel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah variabel kualitatif dan yang kedua adalah variabel kuantitatif. Variabel kualitatif adalah setiap variabel yang bersifat non-numerik. Contohnya seperti warna mata, agama, kreativitas. Contoh pertanyaannya seperti berapa persen populasi yang memiliki mata biru. Selanjutnya adalah variabel kuantitatif. Berbeda dengan variabel kualitatif, variabel kuantitatif bersifat numerik. Contohnya seperti tinggi badan, suhu, saldo rekening. Dan variabel kuantitatif terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada discrete dan yang kedua adalah continue. Discrete adalah jenis data kuantitatif yang nilainya terbatas, tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan variabel kuantitatif continue adalah data numerik yang dapat mengambil nilai apapun dalam intervensi tertentu. Contoh dari variabel kuantitatif discrete adalah jumlah mahasiswa dalam setiap kelas mata kuliah statistik. 25 mahasiswa di kelas A, 42 mahasiswa di kelas B, dan 18 mahasiswa di kelas C. Kita menghitung jumlah mahasiswa statistik dalam setiap kelas. Sedangkan pada variabel kuantitatif continue, contohnya seperti suhu kota di Surabaya bervariasi. Di Jakarta rata-rata suhunya adalah 35 derajat Celcius, di Majalengka 34,4 derajat Celcius, di Surabaya 34,8 derajat Celcius, dan Malang 32,3 derajat Celcius. Tingkat pengukuran data terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah ordinal, kedua nominal, ketiga interval, dan yang keempat adalah rasio. Ordinal adalah data yang disusun di urutan tertentu. Perbedaan antara nilai data tidak dapat ditentukan. Dan nominal adalah klasifikasi data dalam kategori tidak dapat disusun urutan tertentu. Lalu interval adalah sifat tambahan yang memungkinkan perbedaan jumlah antar data dan tidak ada titik nol absolut. Rasio adalah titik awal nol. Perbedaan dan rasio bermakna pada tingkatan ini.
Ciri-ciri pada pengukuran nominal adalah hanya mengkategorikan variabel tanpa memberikan nilai kuantitatif. Contohnya adalah nomor jersey pemain, sepak bola, dan merek mobil. Yang kedua adalah ciri-ciri ordinal, memiliki urutan atau peringkat alami tetapi tidak memiliki jarak. Contohnya adalah peringkat kelas dan minuman favorit. Yang ketiga adalah interval. Interval berciri-ciri seperti jenis data kuantitatif yang memiliki urutan, jarak antar nilai yang sama tetapi tidak memiliki titik nol yang absolut seperti suhu dan ukuran baju. Sedangkan yang terakhir, rasio, memiliki ciri-ciri memiliki titik nol absolut atau nilai nol sejati dan memungkinkan seluruh operasi matematis, contohnya seperti tinggi badan dan kecepatan.